warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, sekali kebajikan. Senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan Anda sekalian dalam mata kuliah metodologi. Kali ini pertemuan yang kelima, yaitu membahas tentang bagaimana kita harus menyusun kajian teoretik pada suatu penelitian. Kali ini yang dibahas adalah penelitian kuantitatif, kajian teoretik kuantitatif. Sebenarnya kualitatif dengan kuantitatif kajian teori itu prinsipnya sama, bukan isinya sama, prinsipnya yang sama. Lihat keywordnya, itu saja kuncinya. Misalnya kuantitatif, judul penelitian saya ambil misalnya pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar. Apa yang ada dalam kajian teoretik? Kajian teorinya apa? Pengaruh motivasi. Maka yang ada dalam bab 2 itu teori tentang motivasi. Yang kedua, hasil belajar. Maka yang ada itu kan keyword, kata kuncinya. Maka yang ada dalam bab 2 itu harus ada tentang hasil belajar. Jadi kajian teori ini prinsipnya sama dengan kualitatif. Lihat keywordnya, kata kunci dari judul penelitian itu seperti apa. Kalau judul penelitiannya seperti tadi pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar, atau pengaruh seperti yang saya jelaskan sebelumnya tentang pengaruh problem based learning terhadap prestasi belajar atau hasil belajar, maka kalau itu judulnya apa yang harus ada dalam teori itu satu, penjabaran tentang problem based learning seperti apa, metode belajar, metodologi pembelajaran itu harus dijabarkan, kemudian hasil belajar seperti apa, teori seperti apa. Yang harus kalian perhatikan, karena pasti namanya teori kan kalian ambil dari sumbernya kan. Misalnya hasil belajar kan ada biasanya disuruh harus menuliskan 10 teori dari 10 ahli tentang hasil belajar. Nah, dalam penulisan itu yang kalau harus hati-hati. Nanti kenapa saya bilang hati-hati? Kalau kalian ngambil copy paste dari teori itu, atau misalnya kalian ya itu jelek, ngambil dari skripsi orang tentang hasil belajar, apalagi seperti itu, jauh itu jelas akan pengaruh terhadap Turnitin. Kalau nanti di tes Turnitin itu pasti besar. Biasanya Turnitin itu diperbolehkan 30%, 20%, tergantung universitas yang mana, pakai yang mana, 20%. Nah, yang seringkali salah dalam kajian teori adalah penulisannya, sehingga Turnitinnya besar. Kenapa Turnitin besar? Itu berarti contekan. Turnitin kan cuma ngecek apakah ini sama dengan penelitian yang satu dengan penelitian yang sama, tidak. Nah, kalau kalian asal copy paste, asal ngambil dari teori satu masukkan ke bab 2, itu jelas pasti ini besar. Lalu bagaimana menggali supaya penelitiannya kecil, atau untuk membuktikan bahwa itu murni tulisan kita? Gampang, sintesiskan.
Jadi intinya sama. Misalnya teori belajar tentang dari si A, tuliskan intinya saja. Kemudian hal yang paling penting, misalnya kalian akan ada 10 teori misalnya. Kalian bandingkan 2 teori dari 2 ahli dulu. Lalu kalian simpulkan. Tapi sebelum disimpulkan, sintesiskan dulu. Jangan persis copy paste. Percayalah sama saya, kalau kalian copy paste, pasti turunannya besar. Untuk mensintesiskan itu tidak mudah. Saya sering menghindari kata-kata sulit karena tidak ada yang sulit kalau kalian mau. Sekarang saya mau tentang motivasi menurut ahli apa? Jangan kalian ambil dari teori ahlinya kemudian kalian copy paste. Kata si A, teori tentang motivasi, plak, dijamin unitnya pasti besar. Sintesiskan dulu. Misalnya kata si A, motivasi adalah bla 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 bla. Kita ambil intinya. Tapi ini sintesiskan harus jangan lepas dari inti yang dimaksud oleh ahli tersebut. Kalau dulu bisa pakai misalnya kutipan, artinya kutipan misalnya semua dikutip, jaraknya spasinya bisa satu spasi misalnya. Tapi kesini aturan itu agak sedikit dirubah ya, karena ada tes namanya Turnitin kan tes untuk menunjukkan bahwa hasil karya kita itu murni hasil karya kita, tidak mencontek. Karena Turnitin kan membandingkan antara hasil penelitian kita dengan penelitian orang lain. Ini murni penelitian kita itu fungsi Turnitin. Nah, kalian kalau nanti membuat skripsi pasti diminta untuk tes Turnitin, dan yang paling besar Turnitinnya pasti ada di kajian teori. Kenapa ini saya bahas? Karena memang itu banyak di situ. Kenapa banyak? Karena pasti kalian copy paste. Kalau nggak dari internet, dari deskripsi yang lain, kalian copy paste, ambil teori tentang hasil belajar kalian, ambil kalian pasang di penelitian kalian. Maaf, itu hanya dugaan. Mudah-mudahan sih anak Unpad tidak seperti itu. Tapi dari mahasiswa yang lain, dari perguruan tinggi angka berangkat, itu biasanya ambil dari skripsi yang lain tentang teori sebenarnya masukkan. Itu yang susah. Kembali kepada awal bahwa kajian teori itu, apa yang harus ada dalam kajian teori itu adalah kata kunci dari judul penelitian tadi. Kalau judulnya motivasi, pengaruh motivasi, maka yang harus ada dalam bab 2 adalah teori tentang motivasi dan teori tentang hasil belajar. Tentu saja ada berbagai ahli. Boleh pakai buku atau boleh pakai jurnal. Biasanya 5 tahun atau 10 tahun yang terakhir tergantung sebenarnya itu kebijakan ya. Boleh dari ambil dari jurnal, sekali lagi boleh diambil. Yang penting yang harus ada dalam kajian teori itu adalah kata kunci dari judul tersebut. Saya kasih contoh yang lain. Pengaruh snowball misalnya terhadap prestasi belajar atau hasil belajar, maka yang harus ada dalam
bab 2 ajaran teoretik itu adalah tentang metode pembelajaran. Semua metode pembelajaran dan satu di antaranya adalah metode pembelajaran Singapura. Itu yang harus ada tertuang. Teorinya mudah karena itu hanya menuliskan kata-kata, tapi prakteknya tidak mudah. Karena kalian hanya copy paste dan apalagi copy paste dari internet atau copy paste dari skripsi orang lain, pasti itu tidak bisa. Itu pesannya. Sintesiskan. Bagaimana caranya? Nanti dalam kesempatan yang lain atau ketemu dengan dosen yang lain, dosen yang lain, ini kita diajarkan bagaimana mensintesiskan teori dari para ahli supaya kalian tidak dicap sebagai plagiat. Plagiat itu perbuatan yang tidak elok oleh seorang ilmuwan. Ilmuwan itu tidak boleh plagiat. Salah boleh, tapi plagiat. Demikian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya. Dan apabila salah, berarti itu kesalahan dari saya. Apabila benar sesuai dengan agama saya, itu pasti ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pencipta. Demikian saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.